Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kembali lagi dalam edisi renungan Sabtu 27 Februari 2021 bersama dengan saya, Frater Charles Matli. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita, bahkan kita sendiri sering mendengar ungkapan atau sendiri berkata ungkapan seperti ini: "Saya manusia, bukan malaikat." Ungkapan ini menghadirkan suatu perbandingan dari cara hidup kita dengan cara hidup para malaikat di surga. Tentu perbandingan ini amat sangat berbeda jauh. Ketika kita melihat cara hidup manusia dan cara hidup para malaikat, amat sangat berbeda dan mustahil bagi kita manusia untuk mencapai taraf kesempurnaan dan cara hidup yang sempurna seperti para malaikat itu. Tetapi dalam keberdosaan dan dalam kelemahan kita sebagai manusia, kita selalu dituntut oleh Tuhan agar selalu hidup sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Injil hari ini mengundang kita agar semua selalu hidup sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kata sempurna mungkin hanya dapat dimiliki oleh Bapa di surga. Dalam kehidupan keseharian kita, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan maupun masyarakat secara luas, kita amat sangat sulit mencapai taraf kesempurnaan itu. Kesempurnaan adalah suatu jalan bagi kita sekalian untuk kembali hidup bersama Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, lalu apakah kita sebagai manusia yang lemah dan berdosa, kita bisa mencapai kesempurnaan yang dikehendaki oleh Bapa kepada kita atau tidak? Hari ini kita diajak dan diundang oleh Tuhan untuk kembali merefleksikan cara hidup kita, baik melalui tutur kata kita, tindakan kita, maupun perbuatan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai manusia yang lemah dan berdosa dan rapuh serta sering jatuh dalam kesalahan yang sama, kita diajak untuk bermenung, berefleksi kembali atas semua perbuatan kita itu, agar kita bisa mencapai taraf kesempurnaan yang dikehendaki oleh Bapa kepada kita. Yesus diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia. Kehadiran Yesus adalah cara agar kita bisa kembali kepada jalan yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus mengajarkan banyak hal melalui pengajaran-pengajarannya. Ia selalu mengajarkan kepada kita arti tentang cinta, tentang rasa belas kasihan, dan juga pengampunan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, lalu kita akan bertanya, kesempurnaan macam apakah yang hendak kita gapai atau kita capai dalam kehidupan keseharian kita? Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat dalam kehidupan Yesus, Dia mengasihi, Dia mencintai tanpa suatu batas. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun kita lemah, sekalipun kita berdosa, kita harus bisa dan mencapai taraf itu dengan cara mencintai, mengasihi, dan mengampuni tanpa batas juga. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita diminta untuk selalu mencintai semua orang tanpa terkecuali, sekalipun dia adalah musuh berat kita dalam kehidupan kita. Kita diajar untuk mencintai, mengasihi, dan mengampuni. Dalam keterbatasan kita dan dalam kelemahan kita, bila kita mampu mencintai, mengasihi, dan mengampuni musuh-musuh kita, kita yakin dan percaya bahwa inilah jalan kesempurnaan yang harus kita lihat sebagai peluang untuk kita kembali sempurna seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Mungkin kita akan berpikir, saya tidak bisa sempurna karena saya adalah manusia yang lemah dan manusia yang berdosa. Tetapi Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Ia mengajarkan kepada kita agar kita dapat mencintai, kita dapat mengasihi, dan kita dapat mengampuni. Karena itu adalah jalan kesempurnaan menuju Bapa di surga sempurna adanya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, masa Prapaskah adalah masa yang tepat bagi kita untuk memperoleh suatu pengampunan dari Bapa sendiri. Masa Prapaskah juga membantu kita agar kita dapat bertumbuh dalam iman dan berkembang dalam keutamaan hidup. Dan dalam kesalehan apapun kita selalu bersyukur. Dengan bersyukur kita dihantar untuk menuju jalan kesempurnaan yang telah dijanjikan oleh Bapa kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Mari kita saling bermenung, saling merefleksikan kembali cara hidup kita, bahwa kesempurnaan bisa dicapai oleh kita bila kita bisa mencintai, bisa mengasihi, dan bisa mengampuni, sekalipun itu amat sangat sulit bagi kita untuk kita lakukan. Namun sekali lagi kita diajak untuk bisa mewujud nyatakan cinta, kasih, dan pengampunan dalam kehidupan kita, sebab itu adalah jalan kesempurnaan untuk kita capai dalam kehidupan kita sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.